Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Bapak. Ya, Eh, Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Bapak. Nama saya Zulkarnaini Deli Maulana. Cukup dipanggil Deli saja. Jadi untuk saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Matangkulit. baik Pak Deli. Jadi untuk tahun 2023 ini saya tercatat sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di Aceh Utara. Jadi untuk hari ini saya meminta kesediaan waktu Bapak untuk mewawancarai dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas di LMS modul 3.1 seperti itu Bapak. Oke, baik. Ya, jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak, jadi mohon izin Bapak, jadi kegiatan kita ini saya rekam, saya dokumentasikan untuk nanti saya sebarkan seperti itu Bapak. Untuk yang lain. Silakan. Ya, Baik. tidak masalah. Ya. Untuk yang pertama, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Bapak? Boleh diterangkan ke saya dilema etika dan bujukan moral itu seperti apa? Jadi dilema etika seperti ini Bapak. Kalau dilema etika itu antara benar dengan benar atau salah dengan salah. Jadi cara Bapak mengambil suatu keputusan atas hal seperti itu bagaimana? Sedangkan bujukan moral itu antara kebenaran dengan salah seperti itu. Oh, baik, Ya, baik, bagaimana baik, cara baik. Bapak mengambil? Baik, ya, Ya. banyak kasus sebenarnya di sekolah-sekolah yang menimbulkan dilema ya. Ya. Nah, aturannya ada, tapi kita harus bikin kebijakan sesuai dengan kondisi di sekolah, kondisi guru, kondisi peserta didik, atau bahkan hal-hal lain yang di luar itu tapi terkait dengan sekolah. Ya. Ya karena yang wawancarai saya guru SMP berarti saya harus cerita yang lain ya. Ya baik, berarti misalnya kayak PPDB lah. Ya. Nah, PPDB ini cukup dilema ya. Di satu sisi kita punya aturan zonasi. Nah, di sisi lain banyak orang yang dari jauh juga berminat untuk di luar zonasi, juga berminat untuk sekolah di sini. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang menimbulkan dilema. Nah, jadi kita harus mengeluarkan kebijakan itu juga tidak membuat yang lain tutup sekolah misalnya seperti itu, tapi di sisi lain kita juga harus mengakomodasi keinginan siswa untuk tetap sekolah di sini. Itu salah satu contohnya. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi misalnya di PPDB itu sama-sama mengandung kebajikan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siswa yang kemudian tidak memilih tempat di tempat dia zonasi. Karena siswa bisa saja menganggap di sekolah sebelah itu ternyata lebih baik dan tidak terlalu jauh. Kenapa kami tidak boleh mengambil ke sana? Itu juga pilihan, gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan di sini? Apakah kami akan menolak anak-anak seperti itu? Nah, sebenarnya kita juga tidak mampu membendung anak-anak seperti itu untuk kita tolak, terutama pada saat ketersediaan rombel di sekolah kita. Nah, jadi itu memang harus agak jeli dalam mengambil keputusan, karena ini sama-sama mengandung nilai kebenaran. Bahwa siswa yang ingin sekolah itu juga mengandung nilai kebenaran. Karena di sisi lain, jika kita tidak terima, maka bisa jadi dia tidak akan sekolah di sana, juga tidak kita terima di sini. Terakhir bisa jadi anak tersebut memilih tempat yang lain yang tidak kedua-duanya. Baik. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini tentang hal dilema etika ini? Oh, baik. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan kemudian itu saya berkoordinasi dengan, dalam kasus PPDB ini saya berkoordinasi dengan cabang dinas kan untuk membuka ruang seluas-luasnya agar anak tetap sekolah kan. Kemudian setelah saya memperoleh advice, memperoleh pertimbangan,
regulasinya juga pas, kemudian saya akan duduk dengan wakil kepala sekolah, kemudian juga panitia PPDB, kemudian kita coba untuk mengakomodasi apa yang bisa kita bantu bagi anak agar tidak putus sekolah. Baik. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti selama ini, Bapak? Ya, dalam kasus-kasus seperti tadi itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun rasionalitas, kemudian kita juga bisa membuat komunikasi yang persuasif, buat komunikasi yang efektif, terutama bagi sekolah-sekolah yang dalam tanda petik ya tidak diminati oleh siswa, tapi kemudian kita harus selamatkan siswa di tempat yang lain. Nah, karena kalau menurut saya sih PPDB itu bukan persoalan zonasi kalau hari ini. PPDB itu persoalan mutu pendidikan. Kalau mutu pendidikannya bagus, orang akan mencari mutu pendidikan. Maka saya selalu menyarankan PPDB itu adalah penyemarataan mutu pendidikan. Baik. Selanjutnya, Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tidak setiap yang kita kerjakan itu atau tidak setiap inovasi yang kita pikirkan, yang kita kemudian diskusikan itu gampang diterima oleh setiap orang. Nah, itu tantangan. Nah, tapi kadang-kadang orang bisa tidak mengerti, orang bisa tidak paham karena ya tidak tahu. Jadi kita harus siap untuk tantangan-tantangan seperti itu. Saya di sekolah kita membuat digitalisasi di beberapa sektor, tapi kemudian nanti ada guru-guru yang merasa agak keberatan. Nah, yang dilakukan oleh guru di zaman dulu itu juga tidak keliru. Nah, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang itu juga sesuatu yang benar juga. Nah, jadi ini sebenarnya dihadapkan pada dilema seperti ini. Tantangannya ketidakpengetahuan. Jadi itu harus ada jembatan untuk apa namanya? Untuk membuat pemahaman yang sama. Oke, selanjutnya Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Silakan Bapak. Iya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya bisa diselesaikan di tempat dan tidak dan regulasinya jelas, pertimbangannya ada, ya bisa saja langsung diputuskan. Tapi kalau misalnya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan banyak orang yang lebih tahu, yang lebih mendalam, yang punya data, ya misalnya dalam kasus-kasus yang terkait dengan siswa, tentu saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya harus menanyakan pertimbangan dari wali kelas, dari wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling. Jadi harus komprehensif. Mereka punya data. Nah, kalau yang seperti itu tentu harus memakan waktu yang relatif lebih lama lah. Nanti Bapak porsikan ada ketika memang permasalahannya itu bisa diselesaikan dalam waktu itu Bapak selesaikan. Kemudian ketika mungkin agak menengah ini permasalahannya, mungkin butuh waktu. Mungkin ada yang lebih rumit lagi, kadang butuh waktu yang lebih lama. Jadi seperti itu Bapak ya, lebih kurangnya. Baik Bapak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bapak? Ya, tentu saja keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan hal-hal yang strategis tidak bisa sendiri. Itu harus ada orang-orang yang sangat membantu kita selama ini. Dan orang yang sangat membantu kita selama ini adalah orang-orang yang kita berikan kepercayaan. Ya, di antaranya wakil kepala sekolah, seluruh guru, ya kan, untuk urusan-urusan tertentu. Kadang kita harus memutuskan dengan seluruh guru, kadang dengan hanya beberapa guru saja yang kita anggap lebih paham, lebih senior, lebih bisa memberikan masukan. Nah, tentu saja itu apa namanya? Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu dalam hal ini ada banyak orang, bukan hanya seseorang. Apakah Bapak juga mengikut sertakan misal dari komite sekolah, dari tokoh-tokoh masyarakat, baik adat, agama, pemuka? Tentu saja. Dalam hal-hal tertentu, komite sekolah itu cukup banyak memberikan masukan-masukan dan pertimbangan. Dalam hal tertentu juga saya juga harus duduk dengan stakeholder yang ada di kecamatan, dengan Kapolsek, dengan Danramil, dengan camat, bahkan dengan
masyarakat-masyarakat yang kadang-kadang secara informal kita duduk-duduk di warung kopi, tapi mereka memberikan masukan yang cukup signifikan bagi perbaikan di sekolah kita. Baik Bapak, yang terakhir, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, keputusan dilema etika ini tidak bisa kita selesaikan sendiri dalam banyak hal. Itu memang harus melibatkan banyak orang dengan pertimbangan data, kemudian juga dengan pertimbangan sosiokultural dan sebagainya. Jadi ya pengalaman pengambilan keputusan yang seperti ini sebenarnya cukup menarik karena membuat kita harus lebih dekat dengan banyak orang. Berarti dengan kata lain, hal seperti ini ketika Bapak mengambil suatu keputusan itu tetap tidak bisa sendiri seperti itu Bapak ya. Masih membutuhkan orang lain seperti itu. Baik Bapak, jadi hanya ini pertanyaan yang dapat saya ajukan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, jadi Pak. untuk video yang saya rekam ini, kemudian dokumen yang saya ambil ini, mohon izin Bapak, nanti mungkin akan terpublis ke media. Kalau memang hal ini tidak layak untuk dipublis, maka akan saya hilangkan atau saya potong. Ketika hal ini memang layak untuk dipublis, maka akan saya publis seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Tidak masalah. Ya, mohon izin. Ya.